Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Enjoy. Sain tasain yang artinya halo apa kabar, semoga rebaner semua selalu sehat dan diberikan kesugihan dalam hidupnya. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang masih hangat karena baru dirilis tahun 2020. Film ini berjudul Bloodshot, dibintangi oleh Vin Diesel dan disutradarai oleh David Wilson. Tanpa banyak bercakap, langsung saja siapkan handsfree, kencangkan celana dalam, simetriskan posisi bahan, cium aroma minyak kayu putih. Selamat menonton dan diawali dengan memperlihatkan sebuah situasi penggerbekan teroris yang dilakukan oleh para agen militer khusus yang diketuai oleh Ray Garrison. Drop your gun. There. Selesai dengan tugasnya, Ray sudah ditunggu oleh seorang wanita bernama Gina yang tidak lain adalah kekasihnya. Kemudian mereka berdua pun pergi ke sebuah pondok untuk melepas kangen dan tentu saja untuk melakukan pengencerotan yang sudah lama tidak dirasakan. Well, maybe I just need a little re-education. Namun terjadi sebuah insiden tak diduga di mana ada seorang pria bernama Martin menculik mereka berdua. Gina. Ternyata Martin adalah semacam pimpinan dari para teroris yang digerebek oleh Ray. Martin meminta Ray memberitahu siapa informan yang memberikan informasi tentang lokasi sarang teroris tersebut. Martin mengancam akan membunuh Gina jika Ray tidak buka suara. Namun Ray tetap tidak memberitahunya karena memang tidak tahu. Lalu Martin pun membunuh Gina, kemudian membunuh Ray. Dan disinilah semua berawal. Bioelectrical charge. Perusahaan bernama RST berhasil membangkitkan Ray dengan memasukkan semacam nanoteknologi berupa nanorobot ke dalam darahnya. Sehingga sekarang Ray memiliki tubuh dan kemampuan layaknya manusia super. Proyek ini bernama Bloodshot. Perkenalkan, ini adalah Dr. Emil. Beliau merupakan pimpinan di fasilitas ini. Dan ini adalah Katie. Sama seperti Ray, tubuh Katie juga mengalami peningkatan di mana paru-paru dan semua organ pernapasannya diganti dengan mesin atau robot. Sehingga Katie mampu bertahan dalam air dan kebal terhadap gas kimia racun. Dr. Emil menjelaskan bahwa saat Ray wafat, tidak ada yang mengakui jenazahnya, sehingga pihak militer mendonasikan tubuh Ray ke fasilitas ini. Ray yang mendengarnya pun terlihat sangat sedih dan terpukul karena di saat dirinya masih hidup dan sehat, orang-orang sering mengaku-ngaku saudara padanya, apalagi saat ditilang polisi di jalan. Giliran udah mati nggak diakui pisan sama sekali. Ray dalam hatinya pun berkata, "Sat!" Dr. Emil pun mendemonstrasikan nanorobot yang ada di dalam tubuh Ray dengan menyayat telapak tangannya. Ternyata nanorobot yang terdapat dalam darah Ray secara otomatis memulihkan setiap sel atau jaringan yang rusak dalam tubuhnya. Dengan kata lain, Ray tak bisa mati kecuali oleh Saitama. Intuitively enhancer. Dr. Emil kemudian memperkenalkan anggota lain di mana tubuhnya juga sudah ditingkatkan. Ada Tibbs, mantan pasukan angkatan darat yang cara penglihatannya tersambung ke kamera di seluruh tubuhnya sehingga dia mampu melihat semuanya. Terakhir ada Jimmy Dalton yang kehilangan kakinya saat bertugas sehingga sekarang kakinya diganti dengan kaki robot yang menjadikannya pelari paling cepat dan paling lincah di dunia.
Saat tengah malam, Ray pun dibuat tak bisa tidur karena minum kopi kapal api yang sudah diminumnya tadi. Kemudian, Ray pergi ke ruang latihan untuk menguji tubuhnya. Dan betapa kagetnya Ray saat dia meninju samsak hingga bolong. Kemudian angkat beban yang tentu saja beratnya melebihi berat yang bisa diangkat oleh manusia normal pada umumnya. Hingga dirinya menjadikan tiang beton seperti samsak latihannya. Selesai dengan itu, Ray pun duduk di samping kolam renang yang kebetulan di sana ada Katie yang sedang berenang. Setelah itu, Ray dan Katie pergi ke ruangan lain untuk minum amer. Tak diduga, tiba-tiba terdengar suara Gina kekasihnya hingga muncul memori-memori singkat saat dirinya diculik dan dibunuh oleh Martin. Dari situ, Ray memutuskan untuk pergi dan membunuh si Martin. Dr. Emil dan tim yang mengetahui hal tersebut pun dibuat panik dan meminta Ray untuk kembali. Namun, Ray kekeh ingin balas dendam kepada Roy Martin. Ray kemudian mengakses internet melalui komputer Dr. Emil untuk melacak lokasi Martin hingga akhirnya ditemukan. Martin yang ternyata sedang berada di Ciseeng, Jawa Barat, mengharuskan Ray untuk menggunakan sebuah pesawat. Ray kemudian mengakses dan mengunduh data tutorial menerbangkan pesawat hingga dirinya bisa menyetir pesawat dengan cepat. Di sisi lain, Martin terlihat sedang berada di dalam sebuah iring-iringan mobil yang didampingi oleh para pengawal bersenjata. Saat melewati sebuah terowongan, tiba-tiba dia dikagetkan saat melihat sebuah truk di depannya oleng dan menabrak satu mobil pengawalnya hingga jalannya tertutup. Dan ternyata itu adalah Ray. Dari sini kita akan melihat seberapa hebat kemampuan yang Ray miliki. Ray pun berkali-kali diberondong peluru oleh para pengawal Martin. Namun tubuhnya tetap pulih dan justru para pengawalnya dibantai habis oleh Ray. Hingga menyisakan Martin yang pada akhirnya tetap tewas. Wassalam. Thanks for the advice. Setelah semua selesai, Ray pun kembali. Katie, Tibbs, dan Jimmy pun sudah tiba di sana untuk menjemputnya. Ternyata Ray pun memiliki kelemahan di mana saat dirinya terluka, nanorobot yang ada dalam darahnya harus bekerja keras untuk memulihkan tubuhnya sehingga para nanorobot perlahan melemah. Dan untuk mengembalikan itu, Ray harus di-charge atau isi ulang energi di fasilitas Dr. Emil. Sampai sini mungkin Anda merasa jika temponya berjalan terlalu cepat dan mudah, dan kenyataannya memang seperti itu. Karena ternyata semua yang kita saksikan tadi bukanlah kebenaran yang sesungguhnya. Mari saya jelaskan, Ray memang mati dalam tugas militernya, namun semua ingatan yang tadi kita lihat di awal itu hanya ingatan rekayasa yang dimanipulasi dan dimasukkan ke dalam pikiran Ray. Termasuk Gina dan Martin. Mereka memang ada, namun perannya diubah. Gina sebenarnya masih hidup dan tidak pernah diculik. Martin sendiri, dia sebenarnya adalah rekan Dr. Emil di perusahaan ini yang menentang tujuan perusahaan tersebut atau bisa disebut pengkhianat. Sehingga dengan kata lain, Ray dijadikan semacam robot pembunuh oleh Dr. Emil dan perusahaan RST ini. Pada adegan ini kita akan melihat Ray dibangkitkan kembali dan diisi dengan memori yang sama, namun dengan wajah atau target yang berbeda. Mereka yang ada di fasilitas ini pun terpaksa harus bersandiwara berulang kali seolah baru membangunkan Ray dari kematiannya. Target selanjutnya bernama Baris. Sama seperti Martin dan korban lain, Baris merupakan rekan Dr. Emil dan target terakhir dari pembunuhan ini.
Singkat cerita, tibalah Rey di lokasi Baris dan dia langsung menghabisi semua pengawal Baris. Tak diduga, Baris memiliki strategi di mana dia menyewa seorang programmer jenius sekaligus hacker yang ahli dalam meretas sistem apapun di dunia. Orang itu bernama Huygens. Huygens pun memiliki teknologi khusus untuk memandikan nanorobot yang ada dalam tubuh Rey, dan itu digunakan Baris untuk menyelamatkan nyawanya. Namun ternyata Baris tetap mati karena ternyata Huygens merencanakan sesuatu yang lain, di mana Huygens sebenarnya tertekan oleh Baris dan memanfaatkan Rey untuk bisa bebas. Do it. Make it work. Do it. Now. Do it! Right there. Which one? This one? Not that one, that one. Get out! It's one of the two. Come on, Huygens, you piece of shit! You murdered my wife! About. They're lying to you. You understand? Setelah Rey membunuh Baris, Huygens pun mematikan nanorobotnya. Going to hurt you a lot more than it's gonna whatever. Saat Rey diaktifkan kembali, Huygens pun menjelaskan semuanya bahwa Rey sudah dimanipulasi oleh Dr. Emil dan perusahaannya. Karena Huygens sudah meretas sistem nanorobotnya, Rey yang sekarang sudah tidak lagi tersambung kepada Dr. Emil. I met my wife. Gina. I never even looked for her. What wife, I mean? Singkat cerita, tibalah pertemuan Rey dan Gina, yang ternyata pada masa lalu mereka berdua sudah putus dan Rey ternyata lupa akan ingatan itu. Gina yang sekarang pun sudah memiliki anak dan suami, dan itu membuat hati Rey menjadi hancur berkeping-keping. Di saat hatinya gundah gulana, tiba-tiba mobil yang dikendarai Rey ditabrak oleh sebuah truk. Ternyata itu adalah Tibbs dan Jimmy yang dikirim oleh Dr. Emil untuk membawa Rey kembali ke fasilitas. Terjadi kejar-kejaran di antara mereka bertiga, di mana Rey yang memiliki kekuatan dan ketahanan tubuh tinggi melawan Jimmy dengan kecepatannya, dan Tibbs dengan penglihatan yang mampu merubah semua pandangan menjadi gambar 3 dimensi dengan teknologi di tubuhnya. Dan pada akhirnya Rey berhasil dilumpuhkan saat Tibbs berhasil menancapkan alat, sehingga nanorobot dan sistem dalam tubuh Rey berhasil dinonaktifkan. Di fasilitas sendiri terlihat Dr. Emil menyuruh Katie untuk membunuh Huygens, tapi Katie menolak karena dia sudah tidak tahan dengan semuanya. Namun Katie terpaksa menurut di saat Dr. Emil mengancam akan memantikan alat paru-paru di tubuhnya. Singkat cerita, Katie berhasil menemukan Huygens, tapi justru melumpuhkan para pengawal Dr. Emil. Dan ternyata Katie memiliki rencana yang lain. Saat Dr. Emil dan timnya sedang mempersiapkan untuk membangkitkan Rey dengan memori yang baru, Katie diam-diam masuk ke ruang simulator untuk memasukkan alat yang terhubung dengan komputer Huygens. Sehingga Huygens yang berada di sebuah mobil di bawah gedung mereka bisa masuk ke dalam sistem. Dan terjadilah pertarungan antar programmer di sini yang dimenangkan oleh Huygens. Oh, jeez. 20 quid, he just said, oh, Jesus. Dan akhirnya Rey bangkit kembali dengan kesadaran awalnya untuk bertemu dengan Dr. Emil, meminta pertanggungjawaban semua atas perbuatannya. Namun hal itu tidak semudah yang dibayangkan, karena Dr. Emil mengirim Tibbs dan Jimmy dengan teknologi barunya. Di sini terjadi pertarungan dahsyat di antara mereka bertiga, di mana tangan robot yang dimiliki Jimmy mampu menembus tubuh Rey dan mendorongnya keluar gedung, hingga akhirnya pertarungan dilanjutkan di jalur lift. Hang on, Tibbs! Pada detik-detik akhir pertarungan, Jimmy berhasil membuat Rey terlempar yang membuat liftnya rusak.
sehingga Tibbs dan Ray harus gelayutan agar tidak terjatuh. Namun ternyata Jimmy yang egois membuat keputusan nekat di mana dia mengorbankan keduanya terjatuh. Tibbs yang meminta tolong pun bahkan tidak digubris oleh Jimmy sehingga dia harus modar duluan. Beruntung dengan kekuatan nano dan doa emak, Ray bisa selamat dan meraih tubuh Jimmy. Terakhir, Ray memusatkan seluruh nanorobot dalam tubuhnya untuk memukul alat yang ada pada tubuh Jimmy hingga akhirnya Jimmy bisa dikalahkan. Tidak sampai situ, saat Dr. Emil akan kabur, Ray melemparkan tangan robot milik Jimmy ke mobilnya hingga rusak. Dr. Emil yang kesal pun turun dan menembakkan peledak ke tubuh Ray hingga hancur. Namun, tubuh Ray berhasil bersatu kembali berkat nanorobotnya. Tapi dengan catatan, dia akan mati jika diserang sekali lagi. Karena nanorobot dalam tubuhnya sudah terbebani terlalu banyak yang mengakibatkan tidak bisa lagi memulihkan Ray dengan maksimal. Saat Dr. Emil kembali menembak Ray, nanorobotnya mengikis peledak tersebut hingga menyisakan intinya. Saat Dr. Emil periksa, kemampuan nanorobotnya sudah 0, yang berarti Ray kembali menjadi manusia biasa. Dr. Emil pun mencekik Ray, namun Ray punya sebuah kejutan tak terduga di tangannya. Ray pun meledakkan dirinya bersama Dr. Emil. Terakhir, bukan film namanya jika tokoh utama mati. Memangnya film Law Abiding Citizen kemarin. Entah bagaimana caranya, Wiggins berhasil membangkitkan kembali Ray. Di sana juga terlihat ada Katie yang sudah berpakaian semeringah. Dan dari sini mereka pun melakukan perjalanan dengan mengikuti kemana arah angin menuju, dengan membantu orang-orang yang membutuhkan dan berbagi kebahagiaan dengan mereka. Sampai jumpa di episode Uang Kaget selanjutnya. Tamat. Ending yang sangat mengencrotkan. Secara keseluruhan filmnya cukup menghibur walaupun tempo yang disajikan cukup cepat dan kurang menggali setiap karakter lebih dalam, sehingga membuat saya pribadi tidak bisa merasakan emosi entah itu dari tokoh utama ataupun karakter pendukung. Saya pribadi malah berasa nonton film Fast Furious versi Marvel di sini karena udah biasa lihat Vin Diesel main mobil-mobilan kali ya. Jadi mindset saya kalau lihat Vin itu berasa nonton otomotif saja pikirannya. Padahal bagi kalian yang belum tahu, Bloodshot ini diangkat dari komik superhero dengan judul yang sama dan digadang-gadang akan bergabung dengan Gundala untuk membasmi kejahatan Kiwi Lawuk yang sudah dibangkitkan kembali dari kematiannya. Tapi itu hanya rumor, jadi entahlah hanya mbak-mbak yang suka nongkrong di jembatan layang yang tahu. Moral message yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan seperti Dr. Emil dan timnya yang merasa paling hebat dalam teknologi nano dan coding, karena masih ada Wiggins yang lebih berpengalaman. Maka dari itu, di atas langit masih ada langit, dan di atas setiap orang yang berpengetahuan itu ada yang lebih mengetahui. Saya John beserta jajaran tim yang bertugas mengucapkan selamat beraktivitas. Mau subscribe silahkan, tidak juga tidak apa-apa. Yang penting jangan lupa udud, because ora udud, paru-paru ora smile. Sampai jumpa. Akun Gmail Abu Jahal.